Selamat pagi Sobat Guntur FM, ketemu lagi sama G2703 Tami Krisna ya. Di obrolan kesehatan bersama dokter. Dan pastinya Sobat Guntur FM, pagi hari ini Tami senang banget karena kita bakal ngebahas tentang seperti yang udah dikasih tahu sama Shanti tadi, bayi kembar ya. Aduh, yang udah menanti-nanti gimana sih caranya punya anak kembar, atau misalnya gimana ya kira-kira biar bisa anak kembarnya tapi harus cewek cowok. Ya udah Sobat Guntur, kamu nongkrong aja di sini di 104.6 FM karena kita bakal bahas tuntas semuanya selama 1 jam ke depan ya. Dan kita di sini barengan sama Dokter Putra Sedana. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Oke, kayaknya dokternya juga udah sumringah banget kan. Pagi-pagi itu udah ditebak langsung ya. Soalnya kami happy banget ngedengerin topik kali ini gitu, Dok ya. Udah ditunggu-tunggu banget rasanya, Dok ya. Untuk obrolan pagi kali ini langsung aja ya, kita bakal mengarah ke anak kembar. Nah, di awal dulu dah, Dok, sebenarnya anak kembar itu gimana sih, Dok? Anak kembar itu sebenarnya nalurinya gimana? Maksudku, apakah anak kembar itu memang diciptakan oleh satu ibu ya? Udah pasti satu ibu ya. Maksudnya satu telur, asal telur atau gimana? Bisa dijelasin mungkin, Dok? Iya, Dek Tami. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi harapan Dek Tami dan juga menjadi harapan dari pemirsa. Betul. Ya, minimal kita memiliki pengetahuan jadinya tentang hamil kembar. Nah, hamil kembar atau sering kita dengerin adalah gemeli ya. Gemeli ini kalau kita lihat definisinya adalah merupakan kehamilan dengan janin lebih daripada satu, dengan janin 2 atau lebih ya. 2 atau lebih ya, Dok ya? Dalam satu kandungan. Jadi ini kejadian ini frekuensinya memang 1 berbanding 89. Ada rumus menurut hukum Helin, pada kehamilan kembar gemeli anak 2 itu 1 berbanding 89. Begitu hamil dengan kembar 3 1 banding 89 kuadrat dan seterusnya. Hamil kembar 4 1 berbanding 89 pangkat 3. Jadi ini kejadian daripada atau frekuensi daripada kehamilan gemeli tersebut. Faktor-faktor apa sih yang menyebabkan terjadinya gemeli ini? Dikatakan bahwa faktor bangsa, herediter, umur, dan paritas ibu sebagai mana menentukan kehamilan gemeli itu. Bangsa, kita lihat bangsa Negro di Amerika Selatan, bahwa angka daripada kehamilan kembar itu pada orang kulit hitam Negro lebih tinggi kejadiannya dibandingkan dengan kulit putih. Dan angka tertinggi di dunia untuk kehamilan gemeli ini kembar ada di negara Finlandia. Yang terendah adalah di Jepang. Kalau kita lihat dari sisi herediter keturunan, resiko untuk kemungkinan mendapatkan kembar lebih tinggi pada mereka yang sudah ada riwayat dari keturunannya, dari orang tuanya, dari kakeknya itu. Dan juga dari sisi faktor umur, makin tinggi usia ibu tersebut akan semakin tinggi angka kejadian kehamilan kembar sampai di atas, sampai umur 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun semakin menurun lagi. Itu kalau kita lihat dari sisi umur. Kemudian dari paritas, dari jumlah anak ibu sebelumnya, pada paritas yang lebih tinggi, paritas itu artinya begini, ibu ini sudah pernah melahirkan pertama, baru sekali, 2 kali, 3 kali. Semakin tinggi paritas tersebut, semakin tinggi frekuensi untuk terjadinya kehamilan gemeli tersebut. Dan kehamilan
kembar ini yang dipengaruhi oleh bangsa, kemudian faktor herediter, umur, paritas ibu, ini biasanya jenis kehamilan kembar yang sifatnya disigotik, sigot. Jadi dari 2 sel telur. Nanti saya pun juga akan jelaskan gimana sih kok bisa seperti itu. Dan juga pengaruh-pengaruh obat. Karena beberapa obat diyakini bisa menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya kehamilan gemeli. Obat apa itu? Obat picu ovulasi istilahnya, tanda petik penyubur. Karena itu dirangsang bagaimana sel telur itu yang semestinya dia matang satu bisa matang lebih daripada satu, itu picu ovulasi. Jadi Dek Tami itu beli nanti kalau kepingin punya anak kembar kemungkinannya gitu. Kemudian yang monosigot itu karena memang kalau monosigot 1 sel telur. 1 sel telur, begitu terjadi ovulasi, sel telur dilepaskan, dibuahi, dan pada saat proses pembelahan sel itu disitulah masalah. Jadi 1 sel telur, proses pembelahan ini yang menyebabkan terjadinya kembar. Dan kembar monosigot ini yang justru lebih beresiko. Nanti pun juga kita akan sampaikan masalah kehamilan dan resikonya. Nah, kalau kita lihat secara umum, kehamilan kembar ini ada yang namanya monosigot dan ada yang namanya disigot. Monosigot itu mono 1, di 2. Mono itu berarti 1 sel telur yang dibuahi. Kemudian dalam proses pembelahannya di sini setelah dibuahi baru dia membelah. Tetapi kalau disigot memang 2 sel telur, ya 2 sel telur ini yang matang dibuahi. Jadi 2 memang sudah proses sel telurnya ini sudah dari awalnya 2. Dan kalau yang monosigot itu sering dikatakan sebagai kehamilan kembar yang identik, sama jenis kelaminnya sama, mukanya sama, seperti kembar ini berhadapan dengan cermin, sama persis itu. Kemudian sering disebut juga sebagai kehamilan kembar yang homolog atau uniovuler. Dan ini kejadiannya adalah 1/3 dari kehamilan kembar keseluruhan. 1/3 monosigot berarti 2/3-nya adalah disigot, lebih banyak disigot. Dan pada kehamilan monosigot ini akan tampak kalau dari sisi medis obstetri akan kelihatan bisa 2 amnion itu kantong, 2 kantong, kemudian 2 korion, ada lapisan lagi korion namanya, dan 2 plasenta ari-ari. Bisa seperti itu. Bisa juga 1 plasenta, 1 korion, dan 2 amnion, 2 kantong. Dan juga ada yang 1 kantong, ya, 1 amnion, 1 korion, dan 1 plasenta. Jadi ini jelas harus memang kita ketahui, kita pisahkan, kita betul-betul bisa mengidentifikasi kalau ini kehamilan kembar. Untuk apa? Karena resikonya beda-beda. Resikonya beda-beda. Dan 2/3 dari kehamilan kembar lainnya adalah disigot. Disigot itu adalah kehamilan dikatakan heterolog, kemudian biovuler, jadi 2 sel telur, dan fraternal. Ada istilah juga yang mungkin pernah didengar yang namanya superfekundasi. Superfekundasi pasti Dek Tami baru mendengarnya. Baru mendengar, betul. Superfekundasi ini adalah pembuahan 2 telur yang dikeluarkan pada ovulasi yang sama pada 2 saat hubungan, 2 kali berhubungan dia. Jadi sekarang dibuahi yang 1,
sekian lagi dibuahi lagi yang lain. Jadi dilakukan dalam jarak waktu yang tidak berjauhan, dan ini ditemukan kejadiannya oleh Asher di Amerika, melaporkan bahwa ada wanita kulit putih melahirkan anak kembar, satu kulit putih, satu kulit hitam. Ya, saya sempat baca sih dok, yang itu ya. Itu dari dua ayah yang berbeda. Jelas, dua ayah yang berbeda. Itu namanya superfekundasi. Sekarang saat ini dia berhubungan dengan A, plek jadi. Terus kemudian pacarnya yang B lagi datang, plek jadi. Nah, aduh, itu berarti ini superfekundasi. Begitu lahir kok anaknya hitam putih. Tapi itu kembar gitu kan dok? Kembar itu, kembar itu kan kehamilan yang kehamilan dengan dua janin atau lebih dalam satu kandungan. Betul. Satu ibunya. Nah, itu. Dan memang superfekundasi ini bisa terjadi seperti itu, tapi jarang. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pertumbuhan janinnya, memang kalau kita lihat kecenderungan dari untuk gemeli ini kecenderungan lahir prematur karena terjadi peregangan perut pada mereka yang dengan kehamilan kembar pasti lebih tegang, lebih besar. Itu kecenderungan akan terjadi partus prematurus atau melahirkan prematur. Inilah yang memang menjadi salah satu resiko pada kehamilan kembar. Yang kedua adalah resiko yang lain, angka kejadian dari preeklamsi dan eklamsi lebih tinggi dibandingkan yang hamil biasa. Ini pun juga harus memang menjadi perhatian untuk kita, dan juga resiko-resiko yang lainnya. Salah satunya pada kehamilan monosigot. Ya, kehamilan monosigot yang satu sel telur ini akan terjadi di mana? Di ari-arinya mereka yang satu ini terjadi hubungan anastomosis, namanya hubungan darah antara satu dengan yang lainnya, sehingga sering terjadi yang namanya twin transfusion syndrome, atau istilahnya bayi yang satu lebih kecil daripada yang lainnya, di mana makanan atau nutrisi masuk sebagian besar ke bayi satu, sehingga bayi satu ini gemuk, ya odem besar, yang satu justru kurus kecil, tidak dapat makanan, kalah dia. Dan ini bisa justru yang bayi yang tidak mendapatkan makanan menjadi meninggal di dalam, yang akhirnya kalau sudah meninggal di dalam bisa diresorpsi, diabsorpsi, diserap, atau lahir sebagai sebagai lempengan, sebagai seperti jaringan, ya. Nah, itu namanya fetus papirasius kalau istilah di medisnya. Dan kelainan-kelainan pada monosigot memang banyak, terutama pada TTS itu. Bayi yang satu yang mendapatkan suplai darah yang banyak, makanan banyak, bukan sehat, malah resiko terjadinya juga penyakit jantungnya, kelainan, terjadi odem, nah itu. Jadi resiko untuk kehamilan kembar memang tinggi. Ada lagi mungkin ada pertanyaan, kembar siam. Iya, betul. Bukan siam kopi. Siam susu, kopi satu gitu ya, Dok? Seperti itu, superfekundasi itu. Itu namanya kembar siam kopi dan kembar siam susu. Ternyata memang benar-benar ada ya kan, bukan sekedar hanya candaan ya, Sobat Guntur FM. Kalau biasanya kita di Bali itu sering sekali bilang, "Oh, ini seperti kembar ya, satunya siam kopi gitu kan, satunya lagi siam susu." Ternyata sekarang kita udah tahu, Sobat Guntur, ternyata memang ada ya, Dok ya. Ya, di medis itu pun memang ada. Dan juga kalau yang benar secara medis, kembar siam itu kembar siam kan dempet ya. Betul. Dempet ini pasti yang monosigot. Mono satu ya. set telur. Itu udah bisa dipastikan ya. ya. Itu terjadinya kapan? Terjadinya saat proses pembelahan yang terlambat. Proses pembelahan itu ada 0 sampai 72 jam sampai 3 hari. Itu kemudian sampai
4 sampai 9 hari, kemudian 9 sampai 12 dan di atas 13 hari. Ketika dia sudah terbentuk bakal janinnya itu mau memisah, itu dia yang menyebabkan kembar siam itu. Jadi masih dempet dia. Masih dempet, sudah jadi dia kemudian memisah tetapi tidak bisa memisah. Karena sudah terlambat itu. Sudah terlambat. Ya? Jadi pemisahannya inilah terlambat. Okay. Terjadi pemisahan dikatakan di buku di atas 13 hari setelah fertilisasi. Sekarang berhubungan. Bla 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 bla, jadi 13 harinya baru dia di sana. Ini akan menyebabkan terjadinya yang namanya kembar siam. Kembar siam ya jelas resikonya morbiditas dan mortalitas untuk bayinya tinggi sekali. Ya. Ada yang namanya thoracofagus, jadi dadanya yang nempel. Betul. Kemudian ada yang pantatnya nempel, isiofagus namanya. Ada yang craniofagus, kepalanya yang nempel. Nah, ini jelas resikonya tinggi. Tapi dengan kemampuan teknologi saat ini untuk kehamilan atau anak-anak yang lahir dengan kembar siam sudah bisa dilakukan tindakan pemisahan dengan operasi. Dan kehamilan disigut yang tadi saya sampaikan, yang ada satu yang hidup, satu mati, yang ini diserap itulah yang namanya fetus papirasius. Atau ada lagi satu kembar yang namanya kembar mola, satu bayi, satu hamil anggur. Hamil anggur ya, Dok, ya? Itu kembar mola namanya. Okay. Jadi ini sih bayinya ini bisa tumbuh dengan bagus. Nah, cuma ya jelas dengan resiko-resiko yang ada akibat ada kehamilan, ada hamil anggur tersebut. Jadi kehamilan kembar di samping juga merupakan, kalau dibilang wih seneng hamil kembar, sekali gayung 2 pulau terlampaui begitu. Sekali buat 2 dapatnya, seperti itu. Tetapi ingat, resiko dari kehamilan kembar jelas lebih besar daripada kehamilan tunggal. Kemudian di sini sering terjadi masalah awal, terutama yang di verifier mendiagnosis, menemukan ini kembar apa tidak. Dan tidak jarang ketika bayi pertama lahir dia tidak diketahui kembar, kok masih besar perutnya, ya ternyata kembar. Sering juga ada kejadian seperti itu. Jadi tidak diketahui bahwa dia itu kembar. Ini yang menyebabkan apa? Karena pada saat melakukan pemeriksaan tidak teraba, bayinya susah untuk menentukan diagnosis, sehingga diagnosis yang pasti jelas harus melakukan begitu hamil muncul tanda-tanda kehamilan, gejala-gejala kehamilan sebelum 3 bulan dilakukanlah untuk memastikan diagnosis, supaya tentunya apa, penanganan kedepannya itu jauh lebih bagus, lebih terarah, lebih tepat, karena memang penanganannya pasti beda dengan apa, dengan melakukan pemeriksaan seperti sekarang, yaitu dengan ultrasonografi atau USG ya, Dok ya. Oke, iya sih, sepertinya lagi-lagi kita menekankan kepada masyarakat ya, kalau misalnya Sobat Guntur FM, USG itu tidak melulu tentang jenis kelamin ya. Jadi sekali lagi banyak yang masyarakat gitu ya, Dok, yang masih banget kami dengar tuh nanti deh di USG biar tahu jenis kelaminnya juga cewek cowok sama aja. Bukan seperti itu Sobat Guntur FM ya. Sekali lagi USG itu kita bisa diagnosis dari awal gitu ya, Dok ya. Bukan cuma tentang jenis kelamin aja, tapi bagaimana bayi di dalam gitu kan, Dok. Kemudian juga adakah resiko-resiko lain yang menyertai kehamilan itu benar-benar harus dicek sejak dini ya. Bahkan 3 bulan ya, Dok ya, sudah bisa ya dilakukan. Jadi, ya. USG yang bagus pertama dilakukan trimester pertama sebelum 3 bulan. Pertama kita pastikan ini hamil apa enggak tuh. Yang kedua, hamilnya di dalam kandungan apa di luar kandungan. Yang ketiga adalah hamilnya kembar apa tidak. Yang keempat,
perkembangannya normal apa tidak. Tuh. Jadi kalau sudah kita tahu itu, kedepannya dari sisi penanganan tentunya kita ada, kalau hamil kembar apa yang disarankan, apa yang harus dilakukan. Kalau kehamilannya hamil di luar kandungan, apa yang harus dilakukan. Ini tentunya sedini mungkin lebih awal kita akan bisa menentukan sikap terhadap diagnosis yang kita bangun atau kita buat ini. Nah, inilah pentingnya melakukan pemeriksaan awal pada kehamilan 3 bulan pertama. Oke dok, kita kembali ke topik kita, yaitu kehamilan bayi kembar gitu ya dok ya. Tadi saya sempat shock sedikit gitu kan, karena sebelumnya Sobat Guntur Afam seperti yang sudah dikatakan oleh Dokter Putra, Watam itu memang salah satu orang yang terobsesi sama bayi kembar ya. Akan tapi setelah mendengar resiko-resiko yang membarengi kehamilan bayi kembar, kok rasanya deg-degan juga ya dok dengarnya ya. Ini resiko-resiko yang ada gitu kan ternyata banyak sekali ya dok ya. Dan bayi kembar pun atau kehamilan kembar pun ternyata bukan cuman sesimpel ya udah kembar, ada anak dua di dalam perut, bukan cuman seperti itu aja ya dok ya. Ternyata ada satu kantong, kemudian juga ada, banyak deh ya ternyata ya. Oke dok, tapi kalau ngomongin tentang resiko-resiko yang ada ya dok ya, kayaknya bukan cuman kehamilan kembar aja yang ada resikonya, tapi semua kehamilan pastinya ada resikonya. Nah untuk menanggulangi nih dok resiko-resiko yang bakal terjadi gitu. Salah satunya kan tadi dengan USG. Kemudian ada nggak sih dok cara lain lagi yang bisa bikin kita lebih aware lagi sama kehamilan kembar? Jelas beda pada kehamilan kembar. Yang penting awal kita tahu. Lebih awal kita tahu, lebih awal kita menentukan sikap. Karena pada kehamilan kembar ingat, resiko terjadinya preeklamsi lebih tinggi. Preeklamsi itu tensinya kan naik, pengaruh dari plasenta atau ari-ari yang besar di sana. Yang kedua adalah melahirkan prematur, partus prematurus. Karena apa? Karena jelas beban perut dengan bayi yang lebih daripada satu pasti lebih berat dibandingkan bayi dengan satu atau tunggal. Ini peregangan perut. Kemudian akan terjadi karena memang lebih banyak darah ibu ke bayi, kecenderungan ibu mengena atau kena yang namanya anemia dalam kehamilan. Anemia ini jelas pengaruhnya juga besar. Juga yang lainnya daripada kehamilan gemeli ini, sehingga ketika kita sudah melakukan pemeriksaan kita tahu ini pisahkan dulu hamil kembar apa tidak. Kalau sudah hamil kembar, kita harus tentukan satu kantong apa 2 kantong. Itu beda lagi penanganannya. 1 kantong apa 2 kantong, karena kalau 1 kantong resikonya lebih gede, karena bisa melilit dia dan saling jerat dia, keduanya meninggal di dalam. Dan juga yang tadi saya bilang adalah dengan anastomosis, ada hubungan dari satu bayi dengan yang lainnya, pembuluh darahnya saling berhubungan, otomatis ini beresiko. Bayi satu bisa kecil sekali, bahkan bisa meninggal. Bayi satu justru bisa besar sekali, justru muncul keluhan, jadinya tidak bagus jadi untuk bayi. Dan juga jelas beban yang berat dan besar ini tentunya akan menimbulkan beban ke ibunya. Ibunya pasti tambah sesek dia, mobilitasnya pasti tambah kurang, bebannya karena itu meningkat. Inilah yang memang harus dijaga, harus diantisipasi. Bagaimana caranya untuk mengantisipasi? Tentunya kalau di pihak daripada ibu, tentunya pastikan dulu saya kembar, sehingga lebih sering akan melakukan namanya pemeriksaan. Kita harus memang jaga. Pertama, jangan sampai dia lahir prematur. Kalau bisa, kalau lahir prematur ada lagi penanganannya, apakah kita memberikan obat untuk pematangan paru, dan itu penting untuk bayi sehingga begitu bayi lahir dia sudah siap hidup di dunia luar. Dan perawatan-perawatan yang lainnya memang kita harus siapkan untuk apa? Untuk menjaga agar bayinya bisa hidup di dunia luar, serta mengantisipasi resiko-resiko yang terjadi pada ibunya.
pada saat melahirkan apa resikonya? Pendarahan jelas, terjadi peregangan pada ibu. Itu peregangan perut pada ibu, kontraksinya akan berkurang, ini resiko pendarahannya tinggi. Ini harus juga diantisipasi. Sering sekali angka kejadian pendarahan memang jauh lebih tinggi pada melahirkan kehamilan kembar dibandingkan kehamilan tunggal, dan juga resiko-resiko yang lainnya. Wah, ternyata banyak sekali resiko-resiko yang menyertai kehamilan bayi kembar. Bentar ya. Jadi buat kamu yang emang pengen banget punya anak kembar, mari kita simak dulu. Biar jelas Sobat Guntur ya, kalau Tami itu benar-benar menggebu-gebu banget pengen punya anak kembar, tapi kita konsultasi dulu deh, kalau memang memungkinkan ya udah, kalau nggak memungkinkan ya nggak apa-apa gitu dok ya. Oke deh Sobat Guntur FM, nggak terasa 30 menit sudah kita berbincang ya kan. Kita bakal kembali lagi nanti, dan Sobat Guntur juga bisa joinan di 23455. Pastinya kalau mau ada pertanyaan atau mau mengkonsultasikan sesuatu bisa banget. Jangan lupa passwordnya pasti Guntur, pasti beda. Tapi sebelumnya mari kita kembali ke rekan Shanti dulu di studio 1. Rekan Shanti.